야, 이거 좀 위험할... 아니야, 일단 왔으니까 최대한 빨리 찾고 봐. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Study Group. Tanpa berlama lagi, episode 7, mari kita review. Wakil Kepsek mengumpulkan warga sekolah, sengaja banget menargetkan Lee Han-gyong di dalam pidatonya. Tentu itu terkait dengan pengajuan petisi untuk Pihanul. Jadi kini semua pun menatap dan memaksa Han-gyong untuk maju ke podium. Han-gyong tak gentar, sengaja ia juga menyinggung ibu guru yang telah tiada itu. Mentor yang sangat ia hormati, yang ternyata kematiannya karena diserang oleh seseorang. Entah kenapa Gunyop sedikit terkaget di sini. Han-gyong juga mengumumkan jika ia akan menormalkan sekolah ini. Si wakil Kepsek pun langsung panik dan merebut mic-nya. Tapi tak lama Gamin datang dan tanpa babi bu, ia langsung menghajar Hanul. Hanul jadi mumet, ternyata guru muda itu adalah murid dari guru yang telah tiada itu. Si Min Hwan mah seperti biasa, cengengesan petantang petenteng. Sedangkan di atap, 3 pilarnya Hanul juga ikutan mumet karena mereka telah kalah melawan Gamin. Tapi sang ketua yaitu Sun Chol, santai saja kawan. Anak berandalan juga punya kisahnya sendiri. Sun Chol bergabung dalam geng-geng begitu ternyata untuk mencari uang demi pengobatan sang kakek yang sudah renta. Tak sengaja Sun Chol malah bertemu dengan Gamin. Dengan rendah hati Sun Chol meminta maaf atas pertarungan tadi siang. Karena kini ia sudah tahu alasan Gamin ingin menghajar Hanul. Gamin itu memang matanya jeli. Ia tahu kok jika Sun Chol itu sebetulnya ingin belajar. Karena saat pertarungan Gamin melihat catatan belajarnya Sun Chol. Tapi kata Sun Chol, apa gunanya? Karena belajar tak ada gunanya. Karena ia butuh uang dengan cepat. Sun Chol tiba-tiba mendapat telepon dari teman-temannya. Mereka sedang dihajar dan memperingati Sun Chol untuk segera kabur saja. Tapi baru saja dibilangin, 2 orang seram kini sudah ada di hadapannya. Itu pastilah dari tingkat atas gengnya Pihanul, geng Yeonbaek. Kini Gamin jadi melamun di kamarnya karena ternyata tadi setelah Sun Chol dibawa pergi, Gamin datang ke kamar kakeknya Sun Chol. Gamin merasa takjub karena di usianya si kakek masih semangat untuk belajar dan kakek berpesan agar Gamin mengajari Sun Chol jika belajar itu menyenangkan. Kini Gamin tiba-tiba ditanyai oleh Pak Polisi terkait pertemuannya kemarin dengan si Pirang, si Sun Chol itu. Ternyata pagi tadi ada sebuah kasus di mana seorang pria telah tewas dan tersangka utamanya berdasarkan CCTV itu adalah Sun Chol. Dan tiba-tiba sungguh berani sekali karena kini grup belajar yang dibagi menjadi 2 tim akan masuk ke markasnya geng Yeonbaek. Katanya untuk mencari alat penghilang nyawa. Kenapa sih mereka nekat begitu? Karena ternyata Gamin sempat didatangi salah satu temannya Sun Chol yang sedang babak belur dan dihajar. Pemuda itu jelas mengatakan jika bukan Sun Chol lah pelakunya. Melihat penjahat di hadapannya hanya dengan 1 pukulan, si pria itu pun melayang, terhuyung dan langsung KO di tempat. Penjelasan dilanjutkan jika pejuang cadangan itu digunakan untuk menutupi kejahatan tingkat atas dari geng Yeonbaek. Dan di sekolah Gamin jadi banyak pikiran tentang Sun Chol. Sehyun bisa merasakan hal itu. Jadi bersama dengan Hee-won, dia mempresentasikan di hadapan teman-temannya, menerangkan jika tingkat kejahatan remaja di daerah mereka itu sedang meningkat dibandingkan daerah lain. Dan anehnya tingkat kejahatan dewasa malah berkurang. Bukankah itu aneh? Dan akhirnya setelah diskusi yang alot, semua jadi mengikuti keinginan Gamin. Karena Gamin merasa jika Sun Chol itu ingin belajar. Lagi-lagi tentang belajar. Dan untuk itulah kini mereka ada di markas. Sedangkan Sehyun dan Hee-won jadi markas mereka yang menunggu di seberang sana untuk memantau keadaan sekitar. Meminjam seragam geng ke teman-temannya yang lain, 3 orang itu akhirnya bisa masuk ke markas geng Yeonbaek. Meski sudah dagdikdukser, takut ketahuan, tapi untungnya mereka bisa lolos tahap pertama. Hee-won dan Sehyun menerbangkan drone juga. Wah, tapi apa ini? Kenapa ada banyak pejuang cadangan sedang berkumpul? Sungguh gawat. Tapi karena sudah terlanjur, mereka pun harus tetap pada tujuan, lalu dengan percaya diri melewati sekumpulan orang-orang itu.
Dan kini diam-diam grup mulai menanjak ke lantai atas, tempat di mana diperkirakan alat penghilangan nyawa berada. Tapi gawat lagi karena kini Hanul dan para bawahannya sedang menuju ke arah mereka. Segera mereka pun bersembunyi, tapi Gamin malah berpisah sendiri. Dan gawatnya si Tato Bibir merasakan pergerakan Gamin. Kini Hanul sudah ada di hadapan para pejuang cadangan. Hanul segera memanggil Suncol ke depan. Ia lalu mengumumkan jika Suncol akan segera bergabung dengan keluarga. Dan ia pun mendapat satu tas penuh yang berisi uang. Wah, yang lain langsung bersorak melihat uang sebanyak itu. Dan bahkan memberi tepuk tangan meriah untuk Suncol, si orang pilihan. Si Tato Bibir kini langsung menuju atap yang untungnya Gamin lihai bersembunyi. Tapi Gamin baru menyadari jika ia telah terkunci di atap seorang diri. Gawat yang kesekian kalinya, kini detektif ada di depan markas Yeonbaek juga. Gamin harus bergegas agar Suncol tidak ditangkap. Dan kini detektif kebingungan karena Suncol mengakui dengan keras jika ia memang sudah menewaskan orang lain. Orang-orang di aula itu malah bertepuk tangan. Detektif benar-benar sungguh bingung. Ah, gawat. Karena pergerakannya Jiwoo dan si Gochujang ketahuan. Keduanya akhirnya berbagi tugas. Jiwoo diam-diam masuk ke ruangan dan dia mulai menggeledah tempat itu untuk mencari senjata tajamnya. Yang untungnya ketemu juga. Tapi si gondrong bertato bibir datang. Jiwoo pun segera bersembunyi dan membisu. Adegan yang membuat jantung berdebar. Tapi insting si tato bibir memang kuat. Karena Jiwoo ketahuan juga. Sedangkan Jun segera melawan pemuda yang ada di hadapannya, yang mesti Jun selalu kalah di tiap pertarungan, tapi tengilnya mah tetap nomor 1. Sedangkan Gamin masih berusaha untuk mendobrak pintu di atap. Ternyata di episode 7 kini, mereka masih belum bisa menyelamatkan Suncol. Berhasilkah grup belajar menyelamatkan Suncol? Tapi episode 7 harus berakhir di situ.